Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada kali ini adalah siapa filsuf idola Rocky Gerung. Tema kita pada kali ini terinspirasi dari podcastnya Gita Wirjawan, di mana pada saat itu terjadi dialog antara Rocky Gerung dan Gita Wirjawan. Namun pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan besar saya sedari dulu awal pertama kali Rocky Gerung muncul di permukaan, yang mana dikenal sebagai profesor akal sehat dan juga dikenal sebagai seorang filsuf. Sebelum-sebelumnya saya mempelajari beberapa kehidupan para filsuf. Oleh sebab itu saya penasaran, Rocky Gerung ini sebenarnya sefrekuensi dengan filsuf yang mana gitu. Kan biasanya setiap kita itu punya idola atau punya panutan, bisa satu, bisa 2, 3, dan banyak. Dimana panutan kita itu biasanya sesuai dengan situasi latar belakang kehidupan kita gitu. Dan ternyata pada akhirnya saya menemukan jawaban itu di podcastnya Gita Wirjawan, dimana Gita Wirjawan mempertanyakan sebenarnya siapa filsuf idola Rocky Gerung. Dan dijawablah oleh Rocky Gerung, kan ditanyakan apakah itu Plato, apakah itu Socrates, apakah Aristoteles, atau yang lainnya. Kata beliau, kalau nggak, saya ini berdasarkan tangkapan saya, pemahaman saya, secara pribadi, kalau nggak salah kan, secara pribadi itu kecondongannya kepada Nietzsche. Sekarang pertanyaannya, siapa sih Nietzsche itu? Ya, Nietzsche itu salah satu filsuf yang terkenal, yang pernah saya dengar ceritanya. Konon kabarnya beliau itu dianggap dalam kutip membunuh Tuhan. Cuman itu akan ada penjelasannya yang panjang. Dan beliau tidak menikah. Kalau dilihat dari persamaan itu, Rocky Gerung juga tidak menikah. Namun bukan karena apa-apa. Konon kabarnya Nietzsche itu tidak menikah karena beliau bisa dikatakan patah hati, bisa dikatakan cinta yang backstreet ya, lupa saya istilah itu, dimana beliau mencintai seorang wanita, namun wanita itu mencintai laki-laki lain. Wanita tersebut ingin atau akan menikah sama Nietzsche, asalkan Nietzsche mengizinkan untuk perempuan itu juga menikahi laki-laki yang dia cintai. Namun Nietzsche tidak melakukan itu karena konon kabarnya takut menyakiti, takut tidak bisa diterima oleh ibunya, dimana ibunya itu mempunyai tingkat religius yang tinggi, kalau nggak salah seperti itu. Akhirnya Nietzsche memendam cintanya sendiri hingga akhirnya ajal menghampiri, seperti itu. Jadi kalau dilihat latar belakang dari kisah cintanya, bisa jadi Rocky Gerung itu belum menikah hingga sekarang mempunyai latar belakang cinta yang seperti itu juga. Kemudian jika berbicara tentang Nietzsche, itu yang paling terkenal adalah konsep beliau tentang Ubermensch atau Superman. Superman itu ada filmnya ya. Super itu sangat, man itu manusia. Jadi benar-benar manusia ya. Super itu juga bisa di atas, man itu manusia. Jadi bisa manusia di atas rata-rata ya. Jadi saya mendapatkan beberapa sumber terkait Superman ini. Tujuan kebudayaan bukan kemanusiaan, namun Superman. Jadi kebudayaan ya, budaya kita sehari-hari itu bukan kemanusiaan menurut konsep Ubermensch atau Superman-nya Nietzsche, namun Superman. Superman itu digambarkan
sosok yang vital, teguh, terampil, bebas, berdaulat, ningrat, sedikit. Ya. Kontradiksi dengan manusia kawanan. Maksudnya manusia kebanyakan ya. Itu cenderung lemah, pengecut, budak, tunduk, setia kawan, terlalu banyak. Ya. Saya ulangi lagi, kalau Superman itu vital, teguh, terampil, bebas, berdaulat, ningrat, sedikit. Kalau manusia kawanan itu lemah, pengecut, budak, tunduk, setia kawan, terlalu banyak. Kerumunan ya, manusia kerumunan. Superman itu bebas namun tidak immoral. Bebas terbatas lah ya. Jadi dia bebas hidupnya. Bukan moral budak ya. Yang takut, tunduk gitu. Jadi dia bebas namun tidak immoral. Immoral itu maksudnya tidak jahat, tidak melakukan kejahatan. Kan ada yang mengatakan bahwa lakukan apapun yang ingin kamu lakukan, namun batasannya adalah jangan jolim, jangan menyakiti. Oke, kita lanjutkan. Hanya saja mereka mampu menciptakan nilai-nilai sendiri. Jadi kebebasannya itu menjadi satu kreativitas, di mana kreativitas itu menjadi satu nilai tersendiri. Setelah sebelumnya mampu melakukan transvaluasi nilai sebagaimana sebelumnya dilakukan para budak. Oke, transvaluasi nilai ini nanti akan kita bahas di episode yang lainnya ya. Karena cukup panjang juga untuk dideskripsikan saat ini. Mereka adalah yang mengakui dirinya dan tidak menutupinya dengan kedok. Jadi Superman ini bahasanya itu tidak pencitraan. Yang mengakui inilah saya, tidak ditutup-tutupi gitu. Gambarannya itu perpaduan antara Napoleon dan Goethe, atau antara Julius Caesar dan Yesus atau Nabi Isa. Silakan untuk dicari referensinya, bagaimana Napoleon, siapa Goethe, atau bagaimana percampuran antara Julius Caesar dan Yesus atau Nabi Isa. Wow. Kalau kita gambarannya perpaduan antara ibu bapak kita ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Superman, siapa mereka? Gabungan antara seniman, filosof, dan orang suci. Jadi dia ada nilai seni, secara kejiwaan dia ada nilai seninya, seorang pemikir, filsuf, dan orang suci. Oke, kemudian ia adalah orang yang mampu melihat kemungkinan-kemungkinan dalam horizon yang hilang. Jadi bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Jadi bisa membaca yang ada di balik layar. Oleh sebab itu orang-orang yang pencitraan itu tidak bisa membohongi Superman ini. Ia mengikuti will to power-nya dan bebas mengekspresikan dirinya. Will to power. Nah, will to power intuisi ya. Keinginan untuk itu tadi teguh ya, keinginan will to power itu keinginan untuk menjadi teguh, berdaulat ya, ningrat, dan bebas mengekspresikannya. Ini Superman ini sepertinya tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil ya atau pegawai BUMN. Ini manusia yang bebas namun tidak immoral. Tidak semua Superman itu sama. Mereka ini benar sesuai diri mereka masing-masing karena memiliki jalan sendiri-sendiri. Mereka keluar dari masyarakat bukannya memimpin, karena memimpin berarti terpaksa mengurusi yang lain lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, berisiko membuat diri jadi Tuhan baru. Ya, pemimpin itu kan biasanya kalau suka dieluh-eluhkan sama followersnya ya, sama fansnya, sama pengikutnya. Jadi berisiko membuat dirinya jadi Tuhan baru.
yang dijilat dan disembah ya, dieluh-eluhkan, bisa menghalangi yang lain untuk menjadi Superman baru. Jadi justru Superman ini memang mempunyai hasrat will to power dalam rangka mengekspresikan dirinya. Namun mereka bukannya ingin memimpin gitu. Tapi mereka Superman ini kalau bahasa lainnya itu original, manusia ori ya. Manusia yang menjadi dirinya. Oleh sebab itu kan karena manusia ini menjadi dirinya, maka itu di sini ada statement mereka ini benar sesuai diri mereka masing-masing karena mereka memiliki jalan sendiri-sendiri. Iyalah, setiap kita punya pemikiran sendiri, punya will to power sendiri. Jadi Superman ini berbeda, namun dia tidak membuat kegaduhan, tidak membuat kerusakan. Justru kreativitasnya itu menciptakan nilai-nilai baru tersendiri ya, menambah hasanah di kehidupan masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan seorang Superman? Nietzsche tidak akan menjawabnya, karena kalau ia menjawab, kita akan meniru atau mengikutinya dan bukan kehendak kita sendiri. Jadi sebagaimana saya bilang tadi, yang dimaksud Superman oleh Nietzsche, beliau hanya menggambarkan itu seperti gabungan antara seniman, filosof, dan orang suci, atau perpaduan antara Napoleon dan Goethe, atau antara Julius Caesar dan Yesus. Beliau hanya memberi batasan kira-kira Superman itu seperti itu. Namun beliau tidak memberikan secara rinci Superman itu yang dimaksud beliau itu yang bagaimana, manusia super itu. Karena kata beliau kalau sudah dibatasi atau pertanyaan itu dijawab oleh Nietzsche, maka apabila diikuti itu tidak akan membentuk seseorang menjadi Superman, karena Superman ini, yang dimaksud Superman ini adalah manusia ori. Ya kan, setiap manusia itu kan dilahirkan unik, berbeda. Setiap orang itu berbeda, walaupun saudara kandung pun berbeda, baik dari fisik, mental, semuanya berbeda. Walaupun saudara kembar pun berbeda. Jadi intinya itu Nietzsche itu menyuruh kita menjadi diri kita sendiri, temukan. Nah, ini masuk konsep ke dalam ya, jangan keluar. Jadi temukan diri kita, siapa diri kita, ekspresikan diri kita, ekspresikan will to power kita, keterampilan kita, kebebasan kita. Nah, nanti setiap kita memang berbeda. Setelah kita, saya anggap saja seperti ini. YouTube. Nah, YouTube ini kan satu wadah. Nah, banyak orang yang membuat konten YouTube. Maksudnya si Nietzsche, ya udah, kita maksimalkan diri kita, kita ekspresikan diri kita di YouTube ini. Inilah saya, gitu, tanpa pencitraan. Nah, jadi walaupun banyak, ini analoginya aja ya, walaupun banyak konten YouTube atau kreator ya, YouTube kreator atau konten kreator, namun kan jadinya berbeda-beda karena setiap kita berbeda gitu. Sama-sama monolog seperti itu, namun kan gayanya berbeda. Saya mungkin gayanya seperti ini, ya tidak bisa terlampau serius sekali, tidak bisa juga terlampau tidak bisa seperti komedian gitu. Jadi inilah saya, jadi 50-50, 50% pembawaan saya serius, 50% adalah joke-nya ya, sedikit kelucuan-kelucuan yang saya punya, dan itu tidak sengaja saya keluarkan. Inilah saya gitu. Nah, mungkin nanti ada konten yang lain mungkin monolog juga, cuman mungkin ada yang sangat serius. Misalnya Iksanuddin Nursi ya, waduh, beliau itu luar biasa ini pemikirannya ya, analisisnya gitu, sangat dalam. Atau yang lainnya. Jadi ada banyak, berbeda-beda, namun tidak membuat keributan, karena kebebasannya itu dibatasi dengan
tidak immoral, tidak menzalimi yang lainnya. Seperti itu. Oke, itu saja. Mungkin di antara sahabat sekalian juga mempunyai pertanyaan yang sama dengan saya. Bertanya-tanya siapa sih filsuf idola Rocky Gerung? Apakah Plato, Socrates, atau Aristoteles? Ternyata jawaban beliau, kalau secara ini ya, secara lebih ke pribadi itu, mungkin yang sefrekuensi dengan beliau itu adalah Nietzsche. Cuman mungkin ada ditambah dengan referensi-referensi filsuf yang lain. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.